Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sahabat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru ya. Bisa dikatakan tepatnya pertanggal 12, tanggal 13 sampai batas waktu tanggal 14. Bisa dikatakan 3 hari ke depan. Kalau harinya ya bisa dikatakan nanti harinya itu mulai hari Rabu, hari Kamis sampai batas waktu hari Jumat. Kira-kira seperti itu ya. Untuk temanya sendiri ini saya akan memberikan satu tema, keberkahan apakah yang kalian dapatkan ya. Keberkahan apakah yang kalian dapatkan ya di pertengahan bulan suci Ramadan ini. Sekali lagi, keberkahan apakah ya yang akan kalian dapatkan di pertengahan bulan suci Ramadan ini, kan tentunya masih memasuki bulan April ya. Anggap saja memang sudah pertengahan kan, seperti itu sobat ya, pertengahan kita menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ya. Sekali lagi ya, tidak lupa saya ucapkan ya selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ya. Semoga kita semua tetap bisa melaksanakan tugas puasa ya, bagi yang puasa untuk bisa selesai ataupun finish selama 30 hari. Kan bisa dikatakan seperti itu sobat ya. Ya semoga tetap kuat, itu aja ya. Oke ya, tetap saya selalu mengatakan apapun readingan saya itu bersifat general, itu bersifat prediksi, juga bersifat terawak, juga tidak kalah pentingnya yaitu bersifat general reading. Artinya energinya itu mengacak luas ya, nggak tahu nanti yang ngetarik energinya siapa dulu ya. Yang jelas yang saya tembak itu yaudah kalian. Nah, ketika ada tepat, ada resonate ya berarti syukur, alhamdulillah, aminkan, karena ucapan adalah doa. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate ya jangan kecewa, jangan maklum. Istilahnya itu jangan kecewa ya, harap dimaklumi ya. Sekali lagi, harap dimaklumi ya. Ketika tidak ada resonate, tidak ada tepat sama kalian, karena kalian harus bisa menyadari ini kan bersifat general reading ya, bersifat luas, karena saya tidak tahu nama kalian ataupun data kalian. Nah beda lagi ketika kalian ingin adanya suatu jawaban kepastian ya silakan konsul secara pribadi sobat. Nah, kan seperti itu, karena sudah banyak sekali, tidak bisa terhitung ya, yang apa istilahnya itu, yang sahabat di channel Ruang Batin yang sudah konsultasi juga menginginkan adanya suatu pembukaan aura, itu sudah banyak sekali. Nah, seperti itu ya. Nah baru beda lagi ketika kalian secara privat, nah kalian akan bisa mendapatkan suatu kepastian jawaban. Karena apa? Karena saya sudah tahu nama kalian, saya sudah tahu sedikit banyak tentang data kalian. Itulah yang menjadi sasaran tembak saya nantinya. Seperti itu ya. Saya rasa sudah bisa dipahami sobat ya. Jadi sobat ya, seperti biasa saya akan menarik energinya dulu ya. Oke, kita lihat untuk zodiaknya dulu. Di sini zodiak pertama ada Virgo ya. Kita awali dengan Virgo. Akan kita tarik energinya, benar. Alhamdulillah sobat ya, saya sudah menarik 3 energi. Langsung saja kita buka untuk asmara dari zodiak Virgo. Seperti apakah? Ini kartu utama kalian. Maaf. Ini kartu utama kalian muncul The Sun ya. Itu
itu anak kecil naik kuda putih ya, disambut dengan kehangatan matahari, kartu utama kalian. Terus dikonfirmasi sama kartu Ace of One ya, itu ada tangan keluar dari awan memegang tongkat besar, maaf, memegang tongkat ya, tongkatnya ada daunnya ya. Ini kalau saya tangkap energi dari Yodak Virgo di sini jelas ya, kartu utama kalian tentang asmara dan desain, di mana kalian itu berharap ataupun menginginkan adanya suatu perkembangan, adanya suatu pertumbuhan asmara kalian itu berjalan dengan baik. Itu yang kalian inginkan, mungkin bisa stabil, lebih bahagia, lebih sejahtera, lebih harmonis, lebih saling pengertian. Nah, itu yang kalian inginkan. Di sini jelas ya, adanya suatu keinginan kuat untuk adanya suatu pertumbuhan tentang seputar asmara ya, kira-kira seperti itu ya. Terus dikonfirmasi sama kartu Ace of One. Nah, ini kalau saya tangkap energinya sih, ketika kalian menginginkan ada suatu perkembangan ataupun pertumbuhan, intinya yang baik-baik ya, yang positif. Nah, di sini kalian harus bisa apa ya, istilahnya itu harus bisa mencari ide. Gunakan kecerdasan kalian, gunakan pemikiran kalian ya, untuk bisa bagaimana mengolah jalannya asmara kalian sendiri gitu loh ya, ataupun menyusun ya, ataupun istilahnya itu berhati-hati ya, agar lebih baik lagi. Itu bagaimana caranya? Yang jelas di sini kalian harus disuruh menggunakan kecerdasan kalian disuruh untuk menggunakan pemikiran kalian untuk bisa mendapatkan suatu kestabilan dalam hubungan asmara. Nah, istilahnya kalian harus pandai-pandai di dalam diri kalian sendiri, bagaimanapun itu ya, yang jelas kalian sendiri yang tahu. Nah, karena kan yang tahu sifat ataupun karakter dari pasangan kalian ya kalian sendiri. Nah, yang jelas di sini kartu ini menunjukkan di samping kalian menginginkan adanya suatu perkembangan, pertumbuhan tentang kestabilan hubungan asmara, di kartu konfirmasinya mengatakan kalian harus disuruh menggunakan kecerdasan kalian ya, terus menggunakan kepintaran kalian untuk bisa mengolah jalannya asmara kalian sendiri. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nanti akan bisa insya Allah akan bisa tercapai ketika kalian bisa menggunakan kecerdasan kalian. Nah, intinya kan apapun itu ya, kalian harus pandai-pandai, jangan adanya suatu pertengkaran, jangan adanya suatu perselisih pahaman. Nah, kalian kan otomatis menggunakan kecerdasan kalian. Nah, bagaimana cara untuk membuang itu semua agar tidak terjadi pertengkaran, terjadi perselisihan ya. Nah, itu kalian sendiri yang harus bisa mengembangkan kecerdasan kalian, bagaimanapun caranya jangan sampai itu terjadi. Intinya di situ ya sobat ya. Oke, nanti di segmen terakhir akan saya deteksi semua. Untuk pekerjaan sekarang, beralih ke pekerjaan. Di sini ada The Devil ya, untuk zodiak Virgo ya. Harap berhati-hati ya. Ada sepasang kekasih ya, berhantai belakangnya ada iblis. Dikonfirmasi sama kartu The World. Di wanita dikelilingi bunga ya. Terus pojok-pojoknya ada berbagai macam kepala. Ini kalau saya tangkap ya, pekerjaan kartu utama kalian The Devil. Ini jelas zodiak Virgo harus harus waspada ya. Harus sangat harus berhati-hati, karena jelas di sini adanya suatu energi yang kurang baik, energi yang istilahnya itu yang membuat situasi bahkan bisa nanti memanas, kira-kira seperti itu. Karena energi ini jelas diakibatkan dari pihak ketiga ataupun orang-orang yang iri ataupun yang sentimen sama kalian. Nah, jadi kalian itu disentimenin, kalian itu diiri hatiin sama orang-orang di lingkup kerja kalian. Makanya mereka mencoba mengirimkan energi negatif ya, ataupun mencoba menutup aura kalian. Nah, sehingga kalian nantinya banyak suatu ya, bukan banyak sih, nantinya terjadi suatu masalah lah, gitu aja ya. Itu loh. Jadi harap waspada ya. Terus di kartu konfirmasinya ada The World ya. Nah, di sini The World artinya apa? Artinya di samping kalian ada suatu tembakan ataupun pengiriman black magic ya, membuat situasi panas. Nah, di sini di sisi lain kartu konfirmasinya kalian itu istilahnya itu berharap keluar dari zona tidak nyaman menuju zona nyaman. Artinya kalian di sini bisa dikatakan ingin mencari kehidupan yang baru sobat. Nah, sudah jelas ya. Kalian di sini artinya kalian menginginkan adanya kehidupan yang baru. Artinya yaitu tadi kalian menginginkan adanya suatu lepas dari sebuah permasalahan. Ketika ada masalah kalian ingin cepat menyelesaikan, ketika ada suatu masalah kalian ingin cepat merampungkan. Itu yang saya tangkap. Jadi di sini jelas artinya kalian menginginkan adanya suatu penyelesaian yang cepat, sehingga kalian sendiri akan menemukan kehidupan yang baru. Itu yang kalian inginkan ya. Cuman kalian di sini terpencil adanya suatu The Devil. Nah, masalah nanti akan saya deteksi. Terus masalah keuangan, di sini ada 10 cup ya, itu 10 cup. Terus bawahnya seperti ada satu keluarga. Dikonfirmasi sama kartu Three of Cup ya.
ketika orang sedang membawa cup, kelihatannya lagi sedang ada pesta atau merasa bersenang-senang. Ini kalau saya tangkap dari keuangan zodiak Virgo, di sini jelas ya adanya 10 cup, artinya zodiak Virgo mempunyai keniatan, mempunyai keyakinan agar keuangannya itu bisa stabil, agar keuangannya itu bisa ada suatu cadangan pundi-pundi keuangan. Karena saya berharap di sini memang keinginan zodiak Virgo ini kuat ya, ataupun memang keinginan zodiak Virgo ini bisa dikatakan ya, kalau saya mengatakan Virgo ini banyak keinginan ataupun sedikit keinginan itu relatif ya, artinya ya kalian sendiri yang harus menyesuaikan. Karena yang jelas di sini tergambarkan muncul 10 cup, artinya yaitu adanya suatu keniatan ingin apa ya, ingin menyenangkan hati lah di sini. Nah, contohnya gini, ketika mungkin kalian punya uang ya, kalian ingin menyenangkan keluarga kalian ataupun menyenangkan pasangan kalian ataupun ingin menyenangkan teman dekat kalian. Nah, ini sekedar contoh. Nah, ketika kalian punya uang, nah terus ada lagi ya, ini misalkan contoh lagi, ketika kalian punya uang, kalian ingin membeli barang ini, yang jelas yang selama ini kalian inginkan, kalian ingin membelinya. Nah, ini juga sebagai contoh. Nah, itu yang saya maksud adanya suatu keniatan ya. Nah, jadi jelas ya 10 cup tergambarkan adanya suatu keniatan, tapi di sini keniatannya itu keniatan yang baik, keniatan yang positif, bukan keniatan yang negatif. Ya, salut ya untuk zodiak Virgo ya. Jadi masih berupa angan-angan, masih berupa keniatannya. Itu loh. Terus dikonfirmasi sama kartu Three of Swords, Three of Cup ya, 3 cup ya. Nah, di sini jelas ya, bisa dikatakan ya bisa saja ya kemungkinan nanti apa ya, bisa dikatakan kemungkinan nanti adanya suatu keresikan yang masuk ya. Gitu loh. Baik secara tak terduga maupun terduga, yang jelas besar kecil ya syukuri saja sobat ya. Itu ya, karena saya menangkap satu gambaran seperti itu, nanti kan akan saya deteksi. Yang jelas di sini untuk masalah keuangan ya, dia Virgo masih dikategorikan cukup aman lah di sini ya. Tidak terlalu zong, tidak terlalu minus amat, tidak terlalu zong sih. Itu yang saya melihat ya. Jadi tetap bisa apa ya, ketika mungkin ada kebutuhan apapun di sini ya, dia Virgo kelihatannya masih siap kok gitu loh, untuk bisa mengeluarkan dana. Itu ya intinya di situ ya. Jadi masih diuntungkan ya untuk zodiak Virgo ya. Oke ya, langsung saja saya akan mendeteksi untuk ketiganya biar lebih jelas ya. Ya, ini kalau saya tangkap untuk hubungan asmara kalian ya, di sini terlihat cukup aman ya, nantinya cukup bagus. Ketika ada konflik, insya Allah akan terselesaikan ya. Itu ketika ada situasi yang memanas apapun ya, insya Allah akan cepat reda, akan cepat damai lagi, dan kalian akan apa istilahnya, bersatu lagi lah, dalam artian ya harmonis lagi nantinya. Itu loh ya. Fit ya, untuk masalah asmara bisa dikatakan full ya, cukup baik ya. Untuk masalah pekerjaan di sini harap berhati-hati ya, zodiak Virgo ya. Ini zodiak Virgo terdeteksi kurang bagus ya, gitu loh. Meskipun kalian ingin keluar dari apa ya, zona ketidak nyaman menuju zona nyaman, kelihatannya kalian di sini masih ada suatu halangan yang sangat kuat di sini. Adanya the devil, ini energi yang tidak main-main cepat ya, gitu loh. Adanya suatu penutupan energi ya, adanya suatu aura yang gelap, kira-kira seperti itu ya kalau saya gambarkan ya, karena sudah banyak yang konsultasi sih ya sama seperti itu ya. Jadi jelas ya, untuk masalah pekerjaan ini zodiak Virgo masih sedikit ada kendala ya. Mungkin akan tersendat beberapa target, mungkin akan tersendat untuk beberapa kesuksesan yang selama ini kalian impikan. Hanya adanya suatu sendatan-sendatan. Itu ya. Jadi harus diperhatikan, kalau bisa ya harus dinetralkan ya untuk zodiak Virgo ya. Jadi kelihatannya sekali lagi kalau untuk pekerjaan kelihatannya masih kurang stabil ya, itu ya kuncinya. Untuk masalah keuangan di sini bagus ya, untuk masalah keuangan hampir sama seperti asmara ya, bisa dikatakan untuk keuangan zodiak Virgo masih cukup aman, masih cukup stabil, dan tidak apa ya istilahnya, tidak kekurangan lah jika pun ingin mengeluarkan dana untuk pembelian sesuatu ataupun untuk pembayaran apapun itu, kalian tidak akan kesulitan di sini. Bahkan saya juga menangkap akan ada suatu tanda-tanda ya, sekali lagi bakal akan adanya suatu tanda-tanda keresikan yang masuk, entah itu besar entah kecil ya syukuri, tak terduga ya tetap syukuri saja sobat ya. Yang jelas di sini harap dikontrol saja ya, untuk masalah pengeluaran dan pemasukan jangan sampai lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Sekali lagi ya, ini untuk zodiak Virgo harap diperhatikan, kalau bisa dinetralkan ya untuk masalah karir. Ketika kalian
tertembak di satu titik. Sering saya mengatakan ketika diabaikan itu akan merambat, yang semula baik seperti asmara, seperti pekerjaan, seperti kesehatan, seperti keuangan, seperti kesehatan, itu tiba-tiba akan kacau juga karena kalian tertembak di satu titik, karena imbasnya akan merambat ataupun berimbas ke yang lain. Kira-kira seperti itu. Oke sobat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Semoga manfaat ya. Apapun itu yang baik tetap jadikan semangat dan motivasi. Syukuri, aminkan kalau ucapan adalah doa. Yang kurang baik ya jangan ditakuti, tapi jadikan sebagai waspada, ataupun ibaratnya hadapi masalah, jangan lari dari masalah, agar kita sekali lagi lebih waspada, lebih berhasil, lebih sukses lagi ke jenjang selanjutnya. Tetap informasi dan berita apapun yang sudah saya berikan, intinya kan tetap percaya tidak percaya saya kembalikan sama kalian semua, karena kalian sendiri yang nantinya akan menyikapi ya, yang akan menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Nah, kan seperti itu. Tetap saya selalu berpesan ya, ketika kalian dihadap masalah ya, apalagi sudah merasakan ini ganjil, ini tidak wajar ya, jangan diabaikan ataupun jangan dianggap sepele. Nanti bisa jadi 10 masalah kalian, karena sudah banyak yang konsultasi ya menganggapnya sepele hanya menjadi 10. Ya nantinya akan berat, akan ada suatu pembukaan aura lagi nantinya. Itu sudah banyak yang mendapatkan sama saya, kira-kira seperti itu ya. Jadi itu tadi, ketika ada keganjilan ya, kalian harus dikuatkan secara doa, juga kuatkan secara ikhtiar ya. Tanya orang-orang di bidangnya ketika kalian tidak memahami ikhtiar, tanya orang-orang di bidangnya, agar apa, siapa tahu mendapatkan solusi, dan itu akan menetralkan aura kalian, bisa membuka lagi. Jadi kepositifan, keresikan itu akan bisa masuk. Kan kira-kira seperti itu, tidak mental lagi. Karena kan jelas nasib seseorang itu kan tidak akan pernah bisa berubah sobat, ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri. Tidak akan bisa berubah otomatis, harus orangnya sendiri berjuang. Yaitu tadi, kalau ingin keluar dari zona tidak nyaman menuju zona nyaman, yaitu tadi dengan 2 metode, kuatkan secara doa, pendekatan sama Sang Maha Kuasa, juga ikhtiar ya, artinya tanya orang-orang di bidangnya. Oke sobat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Sekali lagi, apapun itu semoga manfaat buat kalian. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.